Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat menjalankan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan urusan-urusan kita, dijauhkan dari segala macam musibah, bencana maupun penyakit, dan mudah-mudahan diberikan rezeki yang banyak, yang halal dan yang berkah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila mu'allif hadal kitab asyik barakatil anam Abdullah wa alawil haddad rahimahullah nafanallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah ini. Sekarang masih halaman 67. Halaman 67. 1, 2, 3, baris ketiga dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fi wasfi ahbabihi minal mu'minin, menerangkan sifat para kekasihnya dari golongan orang-orang yang beriman. Jadi Allah berfirman menerangkan sifat kekasih-kekasih Allah, orang yang dicintai oleh Allah, yaitu dari golongan orang-orang yang beriman. Berarti kalau kita ingin dicintai oleh Allah, sifat ini ada pada diri kita. Kalau kita tidak dicintai oleh Allah, sifat ini tidak ada dalam diri kita. Allah berfirman, azillatin 'alal mu'minina, lemah lembut kepada orang-orang beriman. Jadi orang-orang beriman itu lemah lembut sesama orang-orang yang beriman. Aizzatin 'alal kafirin, tegas terhadap orang-orang kafir. Jadi kepada orang-orang kafir dia tegas. Yujahiduna fi sabilillahi, berjihad di jalan Allah. Jadi orang itu berjihad di jalan Allah. Berjihad adalah berjuang di jalan Allah. Berjuang di jalan Allah sesuai dengan kemampuan diri kita. Bisa dengan harta, bisa dengan pikiran, bisa dengan tenaga, bisa dengan keseluruhannya. Bahkan kalau diperlukan juga dengan nyawa sekalipun. Itu namanya berjihad di jalan Allah. Wala yakhafuna, dan tidak takut laumata laimin, celaan orang yang mencelaknya. Jadi dia tidak takut dicela orang. Yang penting di jalan Allah benar, katakan yang hak, lalu berbuat yang benar, maka dia dicintai oleh Allah dan tidak peduli orang yang mencelaknya. Orang yang mau mencela maupun memuji itu terserah orang. Yang penting kita
berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini banyak musibah, terutama musibah gempa di Cianjur belum beres, masih banyak yang belum dirapikan, sudah timbul lagi di Garut, meskipun di Garut itu tidak separah Cianjur. Dan begitulah hadirin sekalian, buat introspeksi diri kita ini yang nggak kena gempa, itu pelajaran buat kita. Bisa jadi Jakarta itu kena gempa, itu terserah Allah kalau kemaksiatannya sudah merajalela, hadirin sekalian. Jadi musibah kaitkan dengan maksiat, itu pasti ada kemaksiatan yang dilakukan, hadirin sekalian. Jadi musibah itu kita perlu introspeksi diri, kemaksiatan yang merajalela, kemaksiatan yang tidak kita cegah, dan jalan keluarnya adalah mulai dari diri kita sendiri, kembali ke jalan Allah, banyak bertobat kepada Allah, istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Yang Allah perintahkan, jalankan. Yang Allah larang, tinggalkan. Itu insya Allah penolak musibah yang paling efektif, hadirin sekalian. Urusan ilmu pengetahuan kita banyak yang nggak nyampe, banyak yang nggak sanggup, hadirin sekalian. Ataupun ya prediksi-prediksi para ahli juga bisa saja keliru, hadirin sekalian. Jadi yang paling sangat mungkin bisa kita lakukan adalah bertaubat kepada Allah. Yang Allah perintahkan, kerjakan. Yang Allah larang, tinggalkan. Itu insya Allah musibah tidak terjadi, hadirin sekalian. Dan jangan pilih-pilih perintah Allah, pilih-pilih perintah Allah yang berat kita nggak mau. Amar ma'ruf nahi mungkar banyak resikonya, kita tidak mau. Nah itu namanya pilih-pilih perintah Allah, hadirin sekalian. Dan kita tidak dibenarkan memilih perintah Allah. Yang Allah perintahkan, kerjakan. Yang Allah larang, tinggalkan, hadirin sekalian. Fatabayyana, maka menjadi jelas, annal mu'mina, bahwa orang beriman, al-kamila, yang sempurna keimanannya, la yaqdiru, tidak mampu, ayyamlika nafsahu, menguasai dirinya, inda musyahadatil mungkarati, tatkala menyaksikan kemungkaran. Jadi orang kalau imannya sempurna, imannya benar, dia tidak bisa menguasai dirinya ketika menyaksikan kemungkaran. Pengen dia cegah, pengen dia lawan, pengen dia hentikan, hadirin sekalian. Hatta yughayyiruha, sehingga dia berusaha merubahnya. Jadi orang yang imannya benar, ketika melihat kemungkaran di depan matanya, dia berusaha ingin merubahnya, hadirin sekalian. Au yuhalu bainahu wa baina dzalika ma la taqata lahu ala daf'ihi, atau dia dihadapkan oleh kesulitan yang dia tidak sanggup memikulnya sehingga dia menghentikannya, hadirin sekalian. Misalkan dia sudah mencegah kemungkaran lalu diancam dibunuh, dan benar udah ada orang yang dibunuh karena mencegah kemungkaran, dia tidak sanggup, maka boleh berhenti, hadirin sekalian. Tapi kalau kita tetap juga, itu lebih baik, hadirin sekalian. Misalkan diancam keluarga kita dibunuh, misalkan diancam nggak dapat perlindungan, maka seperti itu boleh tidak beramar ma'ruf nahi mungkar, hadirin sekalian. Jadi ciri orang beriman itu beramar ma'ruf nahi mungkar, marah ketika melihat kemungkaran. Wa ammal munafiku, adapun orang munafik, wa man dha'ufa imanuhu jiddan, dan orang yang sangat lemah imannya. Orang munafik dan orang yang sangat lemah imannya. Idza ra'au al-munkarati, jika dia melihat kemungkaran, ta'allalu, dia biasa-biasa saja. Wa azzaru, hatinya biasa-biasa saja. Kemungkaran enggak dianggap hal yang harus dicegah,
Jadi dia anggap kemungkaran itu hal yang biasa-biasa saja, yang lumrah terjadi, padahal enggak boleh hal itu dilakukan, hadirin sekalian. Wa azzaru, dan beralasan anfusahum, untuk diri mereka, bil a'zarir raqiqati, dengan alasan-alasan yang lemah, allati la yaqumu biha hujjatun indallahi, yang tidak diterima hujjahnya di sisi Allah, wa inda rasulihi, dan di sisi rasulnya. Jadi dia beralasan untuk tidak mencegah kemungkaran dengan alasan-alasan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya dia tidak ingin mencegah kemungkaran. Intinya dia menganggap kemungkaran itu biasa-biasa saja. Lalu dia beralasan, hadirin sekalian, yang alasan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tarahum, dan kamu lihat mereka itu maksudnya orang munafik dan orang yang imannya sangat lemah. Idza syutimu, jika dicaci maki oleh orang lain, au zulimu, atau dizolimi oleh orang lain, bisaiin, terhadap sesuatu yang sedikit, min amwalihim, misalkan dari harta mereka, yakumuna, mereka berdiri atammal qiyam, dengan berdiri yang sempurna. Artinya berdiri siap untuk melawan orang yang menzolimi dirinya, siap melawan orang yang mencaci maki dirinya. Nah, giliran dirinya, giliran hartanya, giliran kehormatannya, dia rela melawan. Tetapi ketika hak Allah, dia tidak siap melawan, hadirin sekalian. Wa yaghdabuna, dan dia marah, asyaddal ghadabi, dengan kemarahan yang sangat, hadirin sekalian. Jadi orang yang lemah imannya menganggap harta itu lebih berharga daripada hak Allah. Orang yang lemah imannya menganggap dirinya lebih berharga daripada hak Allah, sehingga kalau dia dihina, dia marah. Agama dihina, dia enggak marah. Nah, ini contoh orang yang lemah keimanannya, hadirin sekalian. Hati kita harus marah kalau agama kita dihina, hadirin sekalian. Seperti ada orang bercanda miras minuman Rasul misalkan, itu penghinaan kepada agama. Hati kita harus marah, hati kita harus panas. Kalau hati kita biasa-biasa aja, hadirin sekalian, itu tanda iman kita lemah, hadirin sekalian. Jadi candaan kepada Allah, kepada ajaran Islam itu tidak boleh dilakukan, hadirin sekalian. Dan penistaan-penistaan agama di rezim ini sangat banyak, hadirin sekalian. Dan banyak juga yang gak diproses, hadirin sekalian. Minimal kita punya rasa marah, hadirin sekalian. Rasa marah terhadap agama dihina itu bagian dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita dihina marah, agama dihina kita enggak marah, tandanya keimanan kita yang lemah, hadirin sekalian. Kita introspeksi diri lagi, hadirin sekalian. Wa man fa'ala ma'ahum dzalika, dan orang itu akan berbuat yakhosomunahu, memusuhi orang yang menghina, memusuhi orang yang mengambil hartanya. Wa yusarimunahu az-zamanat tawila, memutuskan hubungan dengan waktu yang panjang. Ada orang yang karena harta dia putus hubungan, ada yang karena harta, karena dihina putus hubungan. Lalu giliran agama dihina, dia tetap akrab dengan orang yang menghina agama, hadirin sekalian. Nah, ini tidak boleh terjadi pada diri kita, hadirin sekalian. Kalau agama Allah lebih mulia daripada kehormatan kita, lebih mulia daripada harta kita, lebih mulia daripada pangkat kita, hadirin sekalian. Ya, kita boleh saja marah kepada orang yang menzalimi kita, tapi kepada agama Allah harus lebih marah lagi, hadirin sekalian, atau minimalnya marahnya sama, hadirin sekalian. Wala yaf'aluna syai'an, dan tidak melakukan sedikit pun
min zalika dari yang demikian itu, ma'al musirrina kepada orang-orang yang bermaksiat, ala zulmi berbuat zalim, wal mungkari dan kemungkaran, al mudayyi'ina yang menyia-nyiakan li hukukillah haknya Allah. Jadi dia bisa marah untuk dirinya tetapi tidak bisa marah untuk hak-haknya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ini tanda keimanan kita yang masih lemah, hadirin sekalian. Yang harusnya ketika agama dihina kita marah, ketika kemaksiatan merajalela, orang terang-terangan bermaksiat kita marah, ada LGBT terang-terangan harusnya kita marah. Yang seperti itulah yang harusnya kita lakukan. Nah, untuk kepentingan kita bersabar itu lebih baik, hadirin sekalian. Kita bersabar itu lebih baik. Tapi kalau kita nggak bersabar pun membela hak kita itu dibolehkan oleh agama. Tetapi kalau untuk agama harusnya bersikap sama, hadirin sekalian. Sudah dicontohkan oleh teladan hidup kita Rasulullah. Rasulullah itu lewat diludahi senyum. Orang yang paling mulia di dunia, hadirin sekalian, diludahi orang, senyum, hadirin sekalian. Lewat lagi, diludahin lagi, senyum lagi, hadirin sekalian. Sampai suatu saat udah keseringan, tiba-tiba orang itu nggak ada, ternyata lagi sakit, hadirin sekalian. Beliau tidak punya rasa dendam, langsung menjenguk orang tersebut, hadirin sekalian. Itulah suri teladan hidup kita, hadirin sekalian. Kita berusaha untuk mencontohnya. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang beramal ma'ruf nahi mungkar, orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.